Nah, saya nggak kepikir dia jahat kan. Nah, dia pegang tangan saya, terus mau coba bagaimana gitu kan. Sampai saya itu diturunin di jalanan tengah malam. Terus Itu motor berarti saya di dalam mobil. dianterin. Iya, Oke. di dalam mobil tuh saya sampai bagaimana. Terus saya, Mengalami pelecehan. iya, jadi Berarti saya ini tuh oleh dicium-cium polisi-polisi. satu orang. Satu orang. Iya, Polisi. iya. Nah, terus saya berontak-berontak. Terus saya hanya berdoa Jadi ibu perlakuannya ya. ya sudah jadi korban, anaknya. Iya. Ibu juga jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kozin Amrah di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Dan podcast ini selalu mengundang atau didatengin para pejuang dari sektor apa saja. Nah, kali ini saya kedatangan Bu Susanti yang selama hampir 7 tahun, 9 tahun September besok memperjuangkan anaknya yang terbunuh, dianiaya yang berujung kematian. dianiaya berujung pada kematian. Dan sampai sekarang kasusnya istilahnya tidak tertangani dengan baik. Iya, tidak transparan. Tidak transparan. Jadi oknum anggota itu mempermainkan, terus seperti apa ya, membodohi saya. Itu kasusnya terjadi tahun berapa, Bu? Tahun 2017. 2017. Anak ibu? Anak saya tuh seorang entertain. Jadi ada yang teman Facebooknya perempuan itu sepertinya ingin menjadi seperti dia. Oke. Jadi kebetulan tuh suaminya teman anak saya dan dia seperti berencana pura-pura cerai. Oke. Nah, karena supaya mendapatkan di mana syutingnya. Nah, jadi dia berkali-kali bilang sudah cerai. Nah, akhirnya dia tanya di mana syutingnya. Akhirnya anak saya namanya teman kan, ya sudahlah. Nah, dijemput di tempat syuting, lalu berapa hari diajak ke undangan, wajar kan? Ibarat temen, saya juga bisa kejadian lah siapapun itu. Tapi nggak disangka anak saya ditinggal di jalanan, di motor, dan dia membeli amplop bilangnya. Nah, tapi akhirnya anak saya dipukul dari belakang, arah belakang, dan dia laki-laki yang pura-pura beli amplop itu mendatangi dan membawa anak saya ke klinik. Lalu udah di klinik, anak saya ditinggalin, katanya dompetnya ketinggalan. Nah, lalu nggak ada kabar, tapi dia mengambil status anak saya yang sedang dijahit bocor, gitu kan, seperti ini nih, dijahit bocor, diambil, ditaruh di status dia dan ditertawakan. Nah, ini nama suaminya Anjas dan ini dibilang sudah puas kan, gitu. Itu dikirim ke istrinya? Enggak, jadi dia ngambil dari anak saya, statusnya di screenshot, ditaruh di sini, dan dia menertawakan, dan dia ada tulisan sudah puas kan ya Sin. Sin itu teman yang sirikam anak saya. Yang cewek itu? Ya, yang mukul. Nah, terus terjadilah dirubah oleh anggota oknum. Nah, di pengadilan ini ya, gitu. Jadi foto ini menjadi alat bukti. Ya, di pengadilan. Waktu itu ya, tahun itu, sehingga kemudian tersangka atau pelaku dari pemukulan dari belakang ini akhirnya ketangkap. Awalnya saya yang tangkap. Awalnya habis kejadian hari Sabtu, hari Minggu saya tangkap, dan hari Senin katanya kabur. Tapi waktu itu saya serahkan handphone, tapi handphonenya nggak ada. Nah, jadi setelah itu handphonenya nggak ada, saya curiga. Nah, terus saya kan BAP. Nah, itu oknum anggota ini selalu saling mencari keuntungan. Dari bilang kabur, tapi saya nggak masuk akal, katanya loncat dari jendela.
Oke, mau kabur tapi handphonenya mana? Ya dong, masa kabur bawa handphone. Nah, lalu saya kasih hari Minggu, kejadian hari Sabtu, Seninnya saya datang, kan dipanggil BAP dari jam 10, saya tunggu ketemu sama penyidik jam 1. Dan jam 1 siang itu sore suruh pulang ngambil barang bukti yang berdarah sampai malam, dan saya belum boleh pulang terus. Bayangin ya, saya bawa anak saya yang 5 tahun sama yang terluka. Kok nggak bisa besok? Jadi mentang-mentang saya, dia pikir saya orang belum pernah punya kasus. Saya nurut sampai di polsek itu, di atas itu saya disemprotin obat nyamuk, suruh tidur. Ya namanya kita kan dari pagi. Saya minta pulang nggak dikasih. Nanti Bu, nanti. Anak saya nangis terus. Akhirnya jam 3 pagi saya boleh pulang. Tapi kan pantas nggak jam 3 pagi. Ya untung memang saya waktu itu di bawah itu ada tetangga saya nemenin laki-laki. Saya ini kan ibaratnya seorang janda ya. Saya minta temenin karena serem itu jalanan sana tuh, Bintaro. Saya diboleh pulang jam 3. Terus saya dibilang, "Ibu kalau ada duit kasih duit, Bu." Ya kebetulan saya ada dikit. Nah, saya suruh ngasih gitu. Saya pikir yang kasih ke siapa ini? Ke penyidik. Oh, ke polisi? Iya, saya disuruh ngasih. Berapa Ibu kasih waktu itu? Ya waktu itu saya cuma ada 400. Kasih 400.000. Tujuannya untuk apa ngasih itu? Ya saya kan orang awam ya, namanya mau nangkep kali, jadi jadi si polisinya ini menyarankan Ibu untuk ngasih? Saya pikir polisi. Jadi ada polisi tuh perawakannya tuh agak gemuk ya. Nah terus, "Bu, boleh pulang Bu? Bu, kalau ada duit kasih Bu." Ya udah saya kasih. Nah saya kasih juga tidak ada omongan, jadi main masuk laci, ya saya pulang gitu kan. Nah terus keesokan harinya tuh saya datang lagi. Nah dipanggil Kanit. Katanya, "Bu, sini Bu, nanti kita tangkap pelakunya." Kan saya orang awam, saya bilang, "Iya Pak, nanti ya Pak kalau ada lagi." "Ah, Ibu ngasih uang?" "Ya iya Pak, saya kan dibilang Ibu pulang terkasih uang." Kasih uang ke orang itu lah, yang maksudnya yang BAP itu. "Nggak boleh Bu," kata Kanit. "Kalau ngasih uang nanti kalau udah selesai." Ya kan saya namanya dibilang, "Ibu boleh pulang, Ibu ntar kasih duit ya, ada kasih duit Bu. Maksudnya, Ibu kasih duit deh Bu, mau pulang." Kan bahasa begitu. Ya mau nggak mau kan saya nurut. Nah udah keesokan itu saya dibilang jangan ngasih, kalau ngasih kalau udah selesai. Terus saya mikir itu siapa ya? Itu saya tanya, ternyata cepu-cepu itu. Cepu-cepu itu apa itu? Saya tanya itu bukan polisi yang nyuruh saya. Cuman kan saya nggak tahu kok dia nyemprotin obat nyamuk gitu, suruh tidur. Nah anak saya kan namanya 5 tahun, nggak betah ya, mau pulang. Ini berarti adik dari yang korban tadi. Sementara yang korban tadi berarti masih di rumah sakit ya? Enggak, di polsek itu. Dibawa kan ke polsek? Iya. Berarti udah selesai perawatan atau? Maksudnya kan ceritanya hari Sabtu dijahit ya, ya di perban. Nah terus kan hari Minggu saya nangkep. Terus itu berarti kan anak saya capek banget ya. Nah terus kenapa saya dari pagi juga saya ronsen. Hari Seninnya saya ronsen dulu biar nggak terjadi apa-apa. Nah terus habis itu saya jam 10 ada di polsek itu. Polisinya tuh belum di tempat, lagi keluar. Jam 1 ketemu. Nah semua saya jalanin karena saya belum pernah ngalamin ya. Jadi cuman yang malam ini aja yang saya agak kok nggak bisa besok lagi nih, anak kan perlu mandi kita ya, perlu istirahat. Nah terus paginya itu kita tidur sebentar, saya pergi lagi karena kan dijanjiin Senin suruh datang ya. Nah jadi paginya saya ke ronsen jam 8, nah terus nyampe di polsek jam 10, nunggu jam 1, ya itu malam terus begitu kan saya kasihan sama anak saya. Nggak ada istirahatnya gitu. Nah abis begitu udah selesai pulang itu, nah saya disuruh nih sama
booster ya, apa ya namanya, disuruh dateng. Suruh dateng, saya kan datangnya siang, ntar dulu Bu, belum kelar, pas mau maghrib suruh dateng, motor saya dimasukin sama temennya, terus saya disuruh naik, kita belum makan Bu, di situ tempatnya. Saya kan nggak ada pikiran jahat ya dia, karena temennya terang-terangan masukin motor, kan mau ngebantu biar cepet. Nah di dalam mobil, nah saya nggak kepikir dia jahat kan, nah dia pegang tangan saya, terus mau coba bagaimana gitu kan, sampai saya itu diturunin di jalanan tengah malam. Terus Itu motor berarti saya di dalam mobil? dianterin, iya. Oke. Di dalam mobil tuh saya sampai bagaimana, itu saya, Mengalami pelecehan. iya, jadi Berarti saya ini tuh oleh dicium-cium polisi-polisi? satu orang. Satu orang? Iya, Polisi? iya. Nah, terus saya berontak-berontak, terus saya hanya berdoa karena HP saya mati. Saya kan nggak Oke. nyangka kalau lama ya, gitu dari siang sampai maghrib itu habis baterainya. Terus saya hanya berdoa gitu. Ya, akhirnya saya dilepas di jalanan. Temennya datang bawa motor saya. Nah, terus saya pulang sekitar jam 11, besok pagi saya cari rumahnya. Katanya rumahnya di mana tuh, di dekat kuburan Bintaro apa ya? Ini Bintaro. rumahnya siapa? Rumahnya Polisi. polisi yang pelaku pelecehan Iya, itu? saya mau cari istrinya, mau saya laporin. Ternyata saya dibohongin. Terus saya habis pagi ke rumahnya dari jam 7 sampai siang nggak ketemu, saya langsung ke Kanit. Saya bilang, Pak, semalam saya ditipu, dikerjain. Terus katanya Kanit, maklum Bu, galau, mabok. Coba bayangin ya, saya kok Jadi ibu kelakuannya ya. ya sudah jadi korban, anaknya. Iya. Ibu juga jadi korban. Iya, jadi mentang-mentang saya nggak ada orang laki ya, jadi kayaknya kok pada nyari keuntungan gitu. Nah, sekarang kembali ke si anak ibu tadi. Namanya siapa, Bu? Octavia. Almarhumah sekarang ya. Itu waktu itu masih setelah dipukul itu dibawa ke rumah sakit. Di klinik, di udah klinik, diobatin. Iya. Nah terus udah kayak gitu, saya kan kejar-kejar yang nipu saya di mobil pelecehan. Dia ngumpet, tuh saya nanya, Pak urusan bagaimana nih? Udah sama yang lain. Nah terus udah gitu, tetap saya akan usut nanti. Nah udah gitu, keesokannya nih, saya tuh laporin sama, besok lagi saya datang laporin sama teman-temannya biar bukti gitu. Nah terus udah gitu, nggak ada kabar, nggak ada apa, saya setahun datang lagi, anak saya lihat dia ada di motor, pelaku ada di motor, kan bisa dicek di itu ya, di apa tuh namanya, di plat itu NMAX. Nah saya juga kebetulan kenal polisi yang di Polsek Ciledug. Dia bilang ada nih orang Polsek Ciledug tugas di sana. Saya telepon mau bantu itu, tapi terus nggak ketemu. Saya nunggu ketemu sama penyidik yang waktu itu saya disuruh ngasih uang. Kan dia waktu itu nyindir-nyindir saya terus, ditegur ya. Uang segitu, uang gini. Pak, saya orang awam, saya nggak tahu. Soalnya Bapak kan nggak ngomong TST. Bahasanya, Bu, TST ya, ibaratnya tahu sama tahu. Saya akan ngerti. Bapak kan cuma makasih ya Bu, gitu. Nah, soalnya kan kita orang awam sering denger ya Pak, kalau ke polisi itu kan ya, pakai duit. Ya saya ngerti lah namanya mau nangkep ya. Nah, terus udah gitu, saya bawa foto itu, saya ketemu Pak penyidik itu, yang marah itu. Waktu itu sama mantan saya ditemenin, saya bilang, Pak, ini saya yang anak saya ini siapa ya, saya nggak kenal gitu. Terus saya bilang, kok nggak kenal gitu ya. Terus saya bilang, ini pala ya Pak, liatin Pak, ini pala. Soalnya teman saya anaknya jatuh dari motor, kepala belakang, setahun meninggal. Nah anak saya 2 tahun. Jadi anak ibu yang namanya siapa tadi? Octavia. Almarhumah Octavia ini setelah kejadian dipukul itu 2 tahun kemudian meninggal. Oke. Jadi anak saya itu sakit apa, badannya habis. Ya.
Jadi dugaan ibu meninggalnya karena setelah pemukulan itu ya? Iya, jadi gini, dokter bingung kok ini sakit apa ya. Akhirnya terakhir diperiksa kepalanya di apa CT scan. CT scan. Terus dia bilang, wah ini ada di sini kan, materialistis kepala belakang. Tuh. Nah jadi saya baru bilang, iya sih kayaknya saya juga mikirnya itu. Nah terus sore jalannya juga apa agak susah gitu. Jadi kayak kontraksi di sini. Umur berapa waktu itu, Bu? Meninggalnya 19. 19. Oke. Nah udah gitu habis meninggal saya kan masih sedih ya. Terus saya kepikiran ini ada yang bilang ke Hotman di sana tuh Kopi Joni. Saya ke sana gitu. Terus ya udah dibantu masa ini loncat dari jendela, mana nih Pak polisi gini-gini. Ya, alhamdulillah akhirnya saya juga lapor juga ke Propam, kena satu tim tuh, dan dipanggil sama Bapak Kabit. Tadinya saya nggak tahu tuh, ibaratnya saya udah laporin, udahlah pasti udah dihukum. Jadi saya laporin sekitar Desember ke ini, akhir November kan meninggalnya Oktober, akhir November saya baru pergi ke Hotman, terus Desember akhir ke Propam. Nah itu tahun 20 itu katanya mau kan udah laporin tuh ya. Nah terus tahun 21 tuh saya dipanggil katanya mau di sidang Januari. Si pelakunya ini? Bukan, si tim satu anggota oknum mau di sidang. Nah waktu itu Waprop bilang gini, Waprop di Polda Januari, ibu jangan lapor polisi, Bu, jangan lapor polisi, nggak boleh lah, memang kenyataan kok, saya bilang. Nah jadi Januari itu dia bilang gitu. Nah terus dia ngomong, ini nanti mau disidang, ibu boleh datang boleh enggak. Nah saya kan tunggu terus ya, Februari, Maret, April. Nah terus lama-lama datang ada ini Wakapolsek datang sekitar Juli ya, Juli apa tuh datang gitu. Bu, kasihan anak buah saya, maafin Bu. Saya maafin, tapi tangkap pelaku satu lagi. Jadi yang ditangkap cuma yang mukul, yang ngejebak nggak ditangkap. Sebentar, yang pelakunya ini dihukum nggak? Nah itu kan tim satu kan belum nyampe menghukum, karena kan belum ketangkep, kabur. Nah jadi tim satu ini dia diproses karena kinerjanya nggak benar, kena kode etik. Nah itu tim satu, jadi belum ada penangkapan. Nah karena udah kena Propam sama viral Hotman ya, akhirnya ditangkap pas bulan tahun 21. Tahun 21 ditangkap bulan Juni. Si pelaku pemukulan ini? Si pelaku pemukulan ini siapa? Namanya Cindy. Itu perempuan? Perempuan, sebaya. Oh, itu yang istri dari temennya anak ibu tadi? Iya. Nah jadi ditangkap sekitar Juni. Nah terus Juli sidang. Nah saya nggak tahu. Nah pas saya kebetulan saya lagi ada urusan di LBH, kantornya di pengadilan. Saya tanya, ini kapan Pak sama security? Katanya 2 hari lagi. Itu kejadian Agustus. 2 hari lagi, saya habis dibilang 2 hari lagi, saya kecewa dong, kok saya nggak ngerasain dipanggil, sampai ketiga nggak dipanggil. Karena udah 2 hari lagi, saya langsung kejar jaksa Tangerang Selatan, dan saya bilang, kok ibu surat saya mana, saya kok nggak tahu. Dia bilang ini nih gitu, coba lihat, saya bilang pasti kasih, saya ambil buat bukti. Nah terus udah gitu apa aja yang dikasih Bu,
katanya gambar. Saya bilang gambarnya yang ini. Enggak, bukan, enggak ada tulisannya. Nah ini saya dapat dari dia setelah dia dipindahin tugas. Tadinya nggak mau kasih, cuman saya bilang nanti saya viral Hotman lagi nih, akhirnya dikasih. Nah jadi waktu sidang saya 3 kali nggak pernah dipanggil. Terus pas ketiga kalinya saya menghadap jaksa minta banding, dia nggak peduli, nggak mau. Pas sidang saya protes ke hakim kalau saya kok nggak tahu menau nih, udah ngomong aja sama jaksa. Nah saya di sana ada wartawan, mungkin seringnya saya disuruh kirim surat semua, polisi, jaksa, hakim, saya suruh kirim surat. Saya dibantu gitu, kan saya buta ya urusan gini. Jadi Enggak, maksudnya si pelakunya ini akhirnya gimana si pelakunya ini? ya kan dihukum kan, katanya jaksa kan 6 bulan, hakimnya bilang 5 bulan. Terus Oke. saya bilang sama, pas pulang saya tungguin hakimnya, bapak tahu nggak anak saya meninggal? Sekarang coba pengadilan mana, korban nggak ada, surat kematian anak saya nggak ada. Nah, akhirnya dihukum si pelakunya. Dihukum 5 bulan. 5 bulan. Oke. Nah, berarti sekarang udah keluar ya? Udah, ini tahun 21 dihukumnya. Berarti udah keluar, sudah bebas. Udah. Oke. Nah, sekarang Ibu yang akan dituntut adalah polisi. Ya, sebenarnya kinerja polisi sama pelaku itu sebenarnya berdua. Oh, Nggak mungkin anak saya langsung dipukul dari mana. Jadi dijebak dulu. Gitu. Jadi dia bikin semacam kayak settingan, pura-pura cerai kan. Nah, jadi itu juga polisi bekerja sama sama jaksa. Ibaratnya tuh jaksanya cerita gitu, hitungannya kok ada teman anak saya juga laki-laki lain, saya juga bingung kok polisi bisa begitu gitu loh, saya nggak ngerti tuh. Berarti polisi kerjasama dengan pelaku. Iya. Untuk apa ini? Ya untuk ibaratnya meringankan dan menyeting, katanya anak saya itu semacam pelakor. Nah sekarang begini, kalau anak saya pelakor, ya ini saya tuntut, makanya dihapus. Ini bacanya sudah puas kansin. Nah ini ketawa suaminya. Nah ini suaminya. Nah kenapa dihapus? Ini adalah foto Anak dari saya. anak Ibu. Tadi perkecil. Nah lucunya segitunya, ini kan ada begini kan bolong dong palanya, nah ditambahin. Coba ini kan Maksudnya bolong. ini anak Ibu ini? Ini anak saya. Jadi maksudnya tuh anak saya tuh fotonya ada 2 begini gitu. Dibikinin temennya lagi di itu. Jadi waktu lagi dijahit ini kan. Iya. Nah ini yang ngefoto berarti pakai HP temen. Enggak, jadi fotonya itu nggak tahu, saya foto anak saya, yang penting ini foto ada di status anak saya. Di status anak saya ya kan. Diambil kan, diambil gambarnya, terus sama dia ditaruh di status dia, terus diketawain, terus dibilang udah puas kan ke istrinya. Nah ini siapa ini? Ini Anjas yang jebak anak saya. Si cowoknya berarti? Iya, suaminya pelaku. Saya sudah bilang sama penyidik, harusnya pelakunya 2. Kita kan begini ya, kok dia yang ngajak, terus udah gitu dia nggak datang ke rumah lagi minta maaf apa, kan udah bawa anak saya. Ya kan Pak ya, harusnya kan dia maafin Bu gini-gini, tapi kan dia nggak ada, berarti adanya tulisan begini, berarti kan memang dia sekongkolan. Nah berarti sebenarnya dia pelaku juga. Iya, jadi dia yang nyeting supaya bisa hadir di situ untuk dipukul oleh si perempuan tadi. Ya, sebelumnya nih Pak, sebelumnya kejadian jam 2 malam, tengah malam, itu saya kaget ada bunyi kenceng, duk gitu. Saya nyari apa ya? Nah depan rumah saya tukang nasi goreng, katanya ban meleduk kali. Nah, pas saya kan pulang nih, pas yang disuruh polisi pulang pagi,
masukin mobil ada batu Mm-mm. gede. Bayangin rumah saya aja dilempar. Saya Oke. coba nggak kena kaca. Coba kalau kena kaca udah saya kejar. Berarti si pelaku ini sebenarnya suami istri. Suami istri. Lalu ketika anak ibu jadi korban dan akhirnya 2 tahun kemudian ya, Itu kemudian meninggal, mereka tidak dihukum dengan sewajarnya. Yang dihukum cuman Yang istrinya, iya. yang istrinya ya, itu pun hanya 5 bulan. Artinya hukumannya terlalu ringan. Iya. Kan melalui proses pengadilan. Iya. Tuduhannya apa waktu itu? Saya kan nggak datang, nggak tahu apa yang dia omongin. Nah, cuman sih dari saya tangkap dari dari jaksa, sepertinya tuh kayak anak saya itu pelakor. Jadi di settingnya contohnya ada Pak. Jadi waktu saya datang ke polsek disuruh Polda, ketemu kanit yang baru untuk ngebantu tangkap satu lagi. Kanitnya bilang tadinya bisa, terus nggak bisa, dengan vonis enak banget bilangnya. Pak bagaimana? Tangkap satu lagi Pak, nggak bisa karena anak ibu pelakor. Saya marah. Bapak enak aja nuduh anak saya pelakor, nggak bisa ini gitu. Dari mana dasarnya? Saya bilang gitu. Orang dia itu kenal dari sebelum menikah. Nah, terus dia bilang cerai. Nah, terus ngejemput di mana? Nah, terus udah gitu mukul. Anak saya terluka, dia daftar. Ada sinetronnya. Dia jadi perawat. Nah, kenapa polisi ini nggak pernah di pihak pelaku itu nggak pernah ibaratnya ditanya. Itu saya ada fotonya. Dia jadi perawat. Nah, jadi memang udah di pihak pelaku. Jadi saya ibaratnya nggak dibantu, dipersulit gitu. Nah, jadi terus yang anehnya lagi, teman anak saya laki-laki juga ada di bawah situ, dibawa-bawa di acara itu, BAP itu. Jaksa bilang, lah kok kemana-mana. Nah, saya nggak tahu nih, teman anak saya nih kan suka bantuin saya dulu. Saya juga punya kafe dulu. Nah, dia suka bantuin kan pengangguran. Mungkin anak saya bilang nih nomornya. Emang nih anak bantuin saya maling. Iya, maling tabungan anak saya. Gitu kan. Terus minjem duit anak saya. Nah, jadi udah saya cari orangnya kabur. Jadi teman anak saya ini, mungkin anak saya kan bilang nih nomornya ya. Nah, dicoba kali sama dia. Mungkin teman anak saya dikasih duit. Soalnya kok bisa ada nama anak itu, ngapain? Apa hubungannya? Katanya Bu ada yang namanya siapa sih waktu itu ya, teman anak saya. Saya kaget loh, kok ini bisa tahu sih omongan ini kan, berarti ibu dari mana kalau bukan dari polisi? Nah, terus saksi itu yang datang bukan orang warung tapi kayak temennya suaminya. Makanya sengaja kejadian itu deket rumah suaminya. Si Padu, toko bahan. Saya kan kejar dia nih. Saya baru terungkap. Jadi di sini jalan raya, dia beli ke warung. Nah, waktu saya tangkep mau kabur, jadi ini kejadian nih warungnya muter sini, gang kecil, pintu kecil. Dia lari. Nah, terus istrinya saya pegang. Nah, jadi udah ketahuan dia sengaja di situ biar gampang kabur. Tapi kenyataannya kan anak saya berdarah dibawa. Jadi emang sengaja tuh dia mainnya deket situ. Nah sekarang kan anak ibu sudah almarhum, meninggal atas kejadian itu. Lalu tuntutan yang akan ibu ajukan lagi apa nih? Gini, saya kan sama tim 1 dipertemukan oleh Bapak Kabid dan 6 orang tim 1 itu bersalah. Tim 1 itu polisi ini? Ya, polisi yang kerjaannya cuman ibaratnya nggak bener lah ya. Ya, kong kali kong dengan pelaku ya. Iya, jadi mencari keuntungan lah dari melepas pelaku, dari saya suka ngasih uang sampai saya dipelecehin gitu kan. Nah, jadi itu kan totalnya 6. Nah, yang salah 3 kan, yang kontraksi langsung sama saya. Nah, terus kanitnya dijadiin saksi malah berbohong. Nah, waktu itu saya tulis 4 surat. Nah, cuman propam
waktu itu ngangkat cuman yang pelecehan, yang 3 enggak, dan saya ibaratnya tuh nuntut yang 3. Nah jadi waktu itu kan saya suruh minta uang yang besar, saya nggak minta, dan Kanit nelpon saya kasih ganti rugi gitu. Tapi saya akan nggak terima karena yang menerima duit itu nggak pernah ngaku dan marah, malah pernah mau nuntut saya. Dan Kanit juga, Tim 1 ini 6 orang. mm, Itu sudah dihukum. ya kan karena dia minta maaf, nggak Heeh, mau dihukum dan iya, jadi ngasih ganti rugi ke saya. heeh, Tadinya saya nggak mau Pak, heeh, supaya biar ada efek jerah. iya, Cuman istrinya yang pelecehan itu suaminya nangis-nangis dan Kanit ke rumah saya mohon-mohon, oke, Wakapolsek juga mohon-mohon. Nah, namanya saya kasus belum kelar, masih ada lagi gitu kan. Ya udah, hitungannya saya disuruh terima sama hmm. Bapak Kabit. Ibu terima, Terima, heeh, nilainya berapa? 35. Ya, Enggak, maksudnya gini Bu, dari saya 10, saya mau bantu kasus Ibu dari awal kan saya sudah mau bantu ke Serang. Tapi kenapa sudah tanda tangan saya diblok. Di situ saya mau pulangin lagi dan hmm, saya nggak mau maafin. Nah, karena hmm, ada saya balik lagi ke Propam nuntut Kanit yang udah mau bohongi saya. Nah, pernah nggak diterima sama Bapak Kabit lantaran saya sudah tanda tangan. Tapi kan seharusnya Kanitnya harus juga ditanya bener dong. Nah, jadi kebetulan kenapa kuat saya mau pulangin, ada propam perempuan bilang, katanya, Bu, Ibu sudah terima rejeki dari kasus pelecehan. Itu saya marah. Saya marah langsung, saya bilang gini, Ibu seorang propam. Kenapa saya dibilang Ibu sudah dapat rejeki? hmm, Terus saya bilang, kelewatan ya Ibu seorang perempuan. hmm, Terus dia minta maaf. hmm, Saya nggak terima, enak aja begini, saya nggak bakal terima, saya akan balikin semua. Nah terus yang satu lagi juga bilang, lagi ibu seorang propam ya, lagi ibu disuruh naik mobil mau, kenapa sih masyarakat yang disalahin? Terus hmm, harusnya mikir dong, ini seorang polisi siapa? Kok hmm, saya mulu di sini niatan saya mau pulang. hmm. Tapi Saya, akhirnya nggak bisa dipulangin ya ke enggak, uang. saya belum mau mulangin, ini baru rencana saya nih. Iya, ya. Kalau dulu kan saya nuntut Kanitnya sudah menipu dan Mm-mm. saya usut lagi nggak diterima. Nah, karena Kanitnya itu nggak ngaku. Oke, oke. Jadi saya kupas lagi, di situ disaksikan banyak tuh di Propam Kabit di Polda. Nah, tapi saya terus kirim surat terus itu. Hmm, Nah, karena udah gitu, sekarang saya mm-mm, akan ini lagi. Saya sudah ngirim lagi ke Mabes surat gitu. mm-mm, Dan saya juga sudah cek tim 1 itu dari dia penyidik turun jabatan sekarang penyidik lagi. Saya juga pengen usul, janganlah polseknya itu di situ nggak bagus karena semacam di komplek bukan di jalan raya. Karena apa? Saya sudah usul nggak usah di situ karena itu sepi dan dia bisa semena-mena kerjaannya. Saya ditipunya di situ, diturunin tempat sepi gelap. Coba bayangin jauh saya pulang. Sekarang Ibu berarti sekarang melakukan tuntutan lagi. Iya, Apa tuntutannya? tim 1 itu ya saya akan balikan dan saya akan angkat lagi. Angkat lagi. Saya ada 2 Kanit itu hitungannya ngebohongin saya. Coba kalau saya minta Pak, ya coba saya dibilang, Bu minta uang yang besar. Semua nih brengsek bikin malu polisi, kata Bapak Kabit. Tapi saya nggak Nama-namanya ada bilang. nggak? Ada. Siapa aja namanya? Kanitnya Erwin Subekti. Mm-mm. Terus penyidiknya Juventus. Hmm. Terus yang ini yang melepas pelaku itu namanya hampir mirip ya. Tuh, siapa ya? Terus yang iniin saya tuh Holil Effendi. Ya itu namanya siapa ya yang itu lupa saya. Katanya anak santren, gak mungkin saya lepasin. Demi Allah Bu, ya udah handphonenya mana? Saya bilang. Nah tuh yang 4, yang 2 saya nggak hafal karena nggak pernah kontraksi. Nah jadi tuh ya terus kan abis dari tim 1 ini lanjut ke tim 2. Nah tim Mm-mm. 2 yang mencurangi di pengadilan. Mm-mm. Jadi
3 kali surat saya datang ke pengadilan nggak dikasih. Dan ini kan juga dirubah ya sama tim 2. Terus udah gitu BAP juga dirubah. Jadi di situ dibaca mas saya jambak-jambakan, tega ya. Padahal anak saya ngadep sana gimana mau jambak. Anak saya dipukulin handphone, ada yang bilang power bank. Nah terus pas anak saya menoleh, ada juga pakai sendal tebel kayu. Pas anak menoleh, ininya kena sendal tebel bocor. Nah, di mana anak saya jambak-jambakan bagaimana? Sampai anak saya jatuh-jatuh gitu. Dan terus yang udah tim 2 kena itu, tim 2 kena yang cuman nggak ngasih surat panggilan. Tuh. Mau saya seperti tim 1 tim. Satu tim itu dituntut semua? Ya. Apa tuntutan Ibu terhadap tim 2 ini? Ya itulah kena kode etik juga sama seperti tim 1. Hukumannya apa itu nanti? Saya ya ibaratnya kalau kena kode etik kan dia kan sama lah seperti tim 1. Dia diturunin jabatan. Tim 2 ini kelewatan. Ibaratnya kalau di tim 1 kan ingin saya ada. Nah kalau di sini tuh kenapa kok mendramatisir supaya saya nggak datang. Jadi kan nggak berdebat. Saya kan pasti bilang, wah nggak bisa 1 orang. Semua ada ceritanya. Anak saya kan bukan langsung dipukul. Kan duduk dulu, diajak ya kan. Nah jadi saya pengennya tuh tim 2 itu jangan 1 orang. Kena 1 orang dan hukumannya nggak studi. Tidak studi 6 bulan. Dan saya udah kirim ke Mabes, Propam katanya harusnya di penjara 6 minggu karena ngebantu pelaku. Saya juga tahu kan ada di Google. Nah jadi kenapa nggak di penjara kata Mabes Propam karena di sidangnya sama Wakapolres. Dan saya April kemarin sudah datang ke Polres minta autentik hukumannya, sampai sekarang nggak ada. Polres mana tuh? Polres Tangerang Selatan. Iya. Oke. Dan teman-teman itu tadi cerita dari ibu yang mengalami anaknya jadi korban, lalu kemudian beliau sendiri juga jadi korban pelecehan, dan kemudian polisi melakukan skenario manipulasi data sehingga pelaku penganiayaan terhadap anak ibu ini dihukumnya dengan sangat ringan. Padahal korban anak ibu ini sampai meninggal. Dan teman-teman terima kasih sudah menonton podcast Pejuang. Jangan lupa untuk subscribe di channel podcast Pejuang. Terima kasih Ibu, semoga masalahnya bisa teratasi dan tuntutannya tadi agar para polisi-polisi yang melakukan manipulasi data, memainkan skenario itu dikenai hukuman sanksi kode etik ya. Kita tutup podcast kita kali ini, Pejuang bukan hadapi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya.